اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman hari ini semuanya? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat memulai pembelajaran kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW, tentang bahasan diboikot Nabi Muhammad SAW. Setelah kemarin kita bahas tentang hijrah ke Habasyah yang pertama dan kedua, sekarang kita lanjut bahasan kita tentang pemboikotan Nabi Muhammad beserta kaumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, di selak-beluk perjuangan Nabi Muhammad SAW diusir dari kotanya, kaumnya disakiti, ternyata ada yang lebih parah lagi. Kaum Quraisy yang masih kafir pada waktu itu sudah kehabisan bahan untuk menyakiti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disakiti dengan apapun, tapi masih tetap mendakwahkan Islam. Sehingga timbul di pikiran mereka untuk memboikot Nabi Muhammad SAW. Semuanya dilarang untuk bertemu, bermuamalah dengan Nabi Muhammad. Teman-teman, di dalam peristiwa pemboikotan Nabi Muhammad SAW, ternyata di kabilah orang Arab, saudara itu masih sangat dipegang dengan kuat, walaupun agamanya beda, tetapi persaudaraannya masih tetap. Sehingga mendengar berita itu, Nabi Muhammad ingin diboikot oleh orang-orang kafir, ingin dijauhi oleh orang-orang kafir. Ternyata kabilah Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka bersepakat untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Walaupun di antara mereka masih ada yang kafir, yang tidak beriman Nabi Muhammad, tetapi karena mereka satu keturunan, satu nasab, mereka melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, singkatnya, Nabi Muhammad SAW tinggal di sebuah daerah atau lembah yang namanya Syi'ib. Teman-teman, daerah ini di antara dua bukit. Maka Nabi Muhammad SAW berada di lembah itu bersama kaumnya Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, pemboikotan ini dimulai dari tahun ke-7 Hijriah sampai 10. Jadi sekitar ada 3 tahun Nabi Muhammad SAW diboikot, tidak boleh bergaul dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh bermuamalah, teman-teman. Sehingga orang-orang kafir ini memboikot umat Muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW dan kaumnya selama 3 tahun. Mereka tulis di sebuah kulit, ditulis dan ditempelkan di Ka'bah. Isinya apa teman-teman? Bahwasanya orang-orang Quraisy tidak boleh menikahkan anak mereka kepada pengikut Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menjual apapun. Teman-teman, lihat bagaimana jahatnya orang-orang kafir Quraisy ini. Ketika pedagang ingin masuk berniaga atau berjualan kepada yang diboikot tadi, barangnya semuanya dibeli, diborong walaupun dengan harga mahal. Supaya apa teman-teman? Supaya kaum muslimin tidak bisa membeli makanan dan mereka tidak makan, teman-teman. Sehingga ada sebuah kisah, teman-teman. Sa'ad bin Abi Waqqas, satu ketika beliau sudah sangat lapar. 3 hari beliau tidak makan, sampai satu ketika di malam hari yang gelap, Sa'ad bin Abi Waqqas jalan-jalan. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas menginjak sesuatu yang basah. Dia heran dan lalu dia ambil, dia makan, bahkan dia tidak tahu apa yang ia makan karena saking laparnya, teman-teman. Teman-teman, iktibar bagi kita bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga di antara mereka
banyak yang tidak makan sampai 3 hari. Bahkan di antara mereka ada yang makan sesuatu tetapi dia tidak tahu apa yang ia makan. Bahkan ada yang sampai memakan kulit. Ada kulit kering, terus dicuci, terus dimasak lalu dimakan, teman-teman. Itulah perjuangan para sahabat dan Rasulullah SAW. Teman-teman, intinya adalah yang Ustaz ingin sampaikan kepada kita, bahwasanya ketika kita teman-teman di rumah sedang malas, sudah malas menghafal Quran atau membaca Al-Quran, malas, teman-teman ingat cerita ini, teman-teman. Dahulu 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW jangankan untuk baca Quran, jangankan untuk sholat, bahkan mereka untuk makan pun mereka tidak bisa, diboikot selama 3 tahun sampai tidak makan 3 hari. Teman-teman di rumah makanan masih banyak, minuman masih segar-segar, semuanya ada. Teman-teman, kalau kita lagi malas, ingat cerita ketika Nabi Muhammad dan kaumnya diboikot supaya kita lebih semangat menghafal Al-Quran, lebih semangat mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, itulah i'tibar bagi kita. Teman-teman di rumah kalau lagi malas, ingat bahwa Nabi Muhammad dan kaumnya pernah diboikot. Teman-teman, cukup sekian untuk tema bahasan kita tentang pemboikotan Nabi Muhammad. Semoga teman-teman dapat bermanfaat dan semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Teman-teman, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.